Selamat Halo, siang. Bisa halo. mendengar suara kamu jelas di sini, Dokter ya? Jelas sih, suara suara saya jelas nggak, Kang Agus? Keren, keren, Dokter. Dokter ya. Sip. Baik, kita mulai saja bincang mata kali ini, Dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Selamat siang, sahabat mata, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Bertemu kembali dalam bincang mata, membuka mata, membuka jendela dunia bersama saya Agus dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Nah, kali ini kita akan berdiskusi santai bersama narasumber Dr. Patriotika Muslima. Halo Dr. Riot. Halo. Beliau adalah dokter spesialis mata, subspesialis infeksi dan imunologi. Juga salah satu dokter mata yang khusus menangani dry eye atau mata kering di layanan eksekutif Aesthetic Eye Care and Dry Eye Clinic di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Nah, yang akan membahas ini seputar mata kering dan cara mengatasinya adalah bersama dokter ini. Kenapa penting kita bahas mengenai hal ini? Duh, belibet juga nih ini, maaf ya. Karena mungkin mata kering ini saat ini mungkin sedang kita alami atau bahkan akan kita alami mungkin nanti ya. Karena hampir setiap orang mungkin menderita atau akan menderita mata kering di beberapa titik dalam hidup mereka. Namun ada beberapa kasus di mana mata kering adalah gejala dari masalah penglihatan yang mungkin lebih serius gitu ya. Untuk itulah kita langsung saja kita tanya jawab dengan Dr. Patriotika Muslima spesialis mata. Nah, Dr. Riot, bisa diceritakan nggak sih dok mengenai gambaran mata kering seperti apa itu? Silakan Dr. Riot. Oke, terima kasih Kang Agus. Halo sahabat mata semua. Jadi mata kering ini sebenarnya secara definisi itu adalah suatu penyakit yang multifaktor. Jadi dia banyak sekali faktor-faktor yang terlibat. Jadi mata kering ini adalah suatu kondisi di mana dia terjadi suatu ketidakstabilan atau gangguan pada lapisan air mata yang menyebabkan timbulnya suatu proses peradangan, kemudian juga kerusakan pada permukaan mata, disertai dengan timbulnya gejala-gejala yang tidak nyaman yang dirasakan oleh pasien. Kemudian juga bisa timbul keluhan penglihatan menjadi buram yang tentunya ini akan mengganggu dalam aktivitas sehari-hari, sangat mengganggu bahkan sampai bisa membuat pasien sendiri menjadi stres ya, depresi karena benar-benar sangat mengganggu gitu. Jadi akibat adanya suatu dia bisa disebabkan karena produksi dari kelenjar air mata yang berkurang atau meningkatnya suatu proses penguapan dari lapisan air mata tersebut. Itu mungkinnya untuk gambaran mata kering seperti itu. Kalau secara kasat mata sendiri dok, ini kayak saya misalnya begini, kelihatan nggak sih mata saya kering atau enggak? Atau kantong kering mungkin? Ya, kalau Kang Agus sih nggak tahu ya gitu. Cuman jadi mata itu kita harus lihat dari tanda-tanda dan gejalanya. Jadi mungkin nanti mungkin sahabat kita yang mengalami gejala-gejala seperti misalkan adanya rasa tidak nyaman pada mata, misalnya sakit, mata kadang suka atau sering merah, kemudian rasa gatal, berpasir, ada yang mengganjal, matanya sudah lelah, kemudian lihat cahaya kok silau sekali gitu ya, sampai adanya gangguan penglihatan jadi buram, itu harus diperiksa. Itu kan gejala yang dirasakan. Kemudian nanti kita lihat bagaimana sih dari pemeriksaannya, itu juga kita bisa tahu tanda-tanda ke arah mata kering. Jadi nanti ada pemeriksaan-pemeriksaannya. Kalau misalnya dia itu termasuk mata kering, misalnya karena misalnya si produksi air matanya memang di bawah normal atau si waktu apa namanya papan dari lapisan air matanya lebih cepat daripada normal, nah itu kita kategorikan sebagai mata kering. Gitu. Oh, ada indikator mata itu batas normalnya sekian, sekian gitu ya dok ya? Oh ini Ya, kategori kering, ini standarnya cukup gitu. Ada itu dok ya? betul, betul. Jadi mata kering itu kita biasanya secara objektif dari keluhan pasien maupun objektif dari pemeriksaan yang dokter mata lakukan. Kemudian nanti kita lihat dari gejalanya, kita tanyakan
sebenarnya ada kayak semacam kuesioner khusus untuk pemeriksaan mata kering ini gitu. Jadi dari berapa lama sih gejala yang dirasakan, kemudian bagaimana, apa saja keluhannya, rasanya kok matanya kayak keset gitu. Itu apakah seharian, kemudian penglihatannya kadang suka buram, itu pada saat apa, itu nanti kita tanyakan. Kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya itu bisa kita ada pemeriksaan menggunakan ada beberapa parameter yang kita nilai ya, seperti misalnya kita lakukan pemeriksaan apa namanya jumlah si air matanya, ada namanya seperti misalnya Schirmer test, kemudian tear break up time-nya berapa, karena seperti misalnya gini, kalau misalnya penguapan itu biasanya mata itu bisa bertahan si lapisannya itu lebih dari 10 detik. Nah, kalau misalnya kita periksa dia sudah di bawah 10 detik, berarti dia sebenarnya sudah masuk kategori mata kering. Tapi kemudian kita juga harus periksa yang lainnya, kondisi matanya seperti apa. Misalnya, apakah ada sumbatan pada kelenjar-kelenjar penghasil air matanya gitu. Itu kita ada alat-alat diagnostik untuk memeriksanya. Kemudian mata kering juga kita nanti kategorikan apakah ini termasuk yang derajatnya ringan, sedang, dan berat, sehingga tata laksananya juga berbeda-beda gitu. Oh, ternyata kompleks sekali ya dok ya. Padahal dari satu kalimat aja mata kering, tapi ternyata masalahnya bisa kesana kesini ya dok ya. Betul Kang Agus. Betul. Berbahaya nggak sih dok bila mata kita kering dok? Sebenarnya kalau mata kering itu bisa dibilang berbahaya, bisa tidak gitu. Tergantung tadi kita dia sudah masuk ke derajat mana sih mata keringnya. Kalau hanya gejala ringan saja, misalnya memang tadi kita apa dari keluhan, misalnya matanya memang kadang terasa kering tapi dia tidak sepanjang waktu gitu. Kadang merah tapi kadang-kadang. Kemudian kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan, misalnya penglihatan masih baik, terus parameter-parameter yang tadi kita cek itu ada juga derajatnya, itu masih misalnya dianggap pada tahap yang masih awal, itu biasanya kita kategorikan sebagai yang ringan saja, tata laksananya juga cukup masih sederhana lah ya gitu. Nah dia juga dengan obat-obat yang kita kasih biasanya keluhannya akan membaik. Lain halnya pada kondisi yang sudah masuk ke derajatnya sedang, apalagi derajat yang berat, itu bisa sangat mengganggu aktivitas gitu, karena keluhannya bisa terus-terusan, merahnya bisa terus-terusan. Kemudian pada kondisi yang berat mata kering ini dia sangat rentan terhadap terjadinya infeksi pada mata juga gitu. Dan kemudian yang paling penting dia juga jadi mengganggu aktivitas dan produktivitas seseorang karena mata kering ini. Bahkan sampai ada yang mengalami depresi karena keluhan mata kering ini. Jadi tergantung dia derajat mana, bisa bahaya, bisa enggak sih. Sampai bisa menimbulkan kebutaan mungkin dok? Kalau kebutaan secara langsung dari mata kering sih sebenarnya itu kalau misalnya dia derajatnya sudah sangat berat, kemudian misalnya nih ya sampai mengganggu penglihatan, dia kemudian terjadi infeksi, itu bisa saja menyebabkan kebutaan. Jadi komplikasi yang ditimbulkan karena mata kering mungkin saja bisa sampai apa namanya menurunkan penglihatan atau sampai kebutaan. Nah, sahabat mata, kita sudah mendengar penjelasan sekilas tadi dari Dokter Patriotika Muslimah ya, bahwa kalau punya gejala mata kering seperti yang tadi disebutkan, itu jangan dianggap sepele, ternyata bisa menimbulkan hal yang tidak kita harapkan ternyata ya di sini. Nah, oke Dokter Patriotika, usia berapa sih yang biasanya mengalami mata kering itu? Mungkin anak-anak bisa atau gimana usianya? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk usia, sebenarnya dari usia muda sampai tua itu bisa juga mengalami mata kering. Walaupun betul pada banyak penelitian dikatakan bahwa resiko terjadinya mata kering ini lebih tinggi seiring dengan pertambahan usia. Biasanya di atas 40-50 tahun itu kan dia sudah terjadi penurunan dalam fungsi ya, fungsi kelenjar-kelenjarnya dalam menghasilkan lapisan air mata ya, dan fungsi-fungsi metabolismenya pasti sudah mengalami penurunan, sehingga memang orang yang sudah usianya lebih tua itu lebih beresiko. Tapi sebenarnya banyak juga yang masih muda mengalami kondisi mata kering ini. Misalnya nih ya, tergantung juga karena mata kering ini kan tadi multifaktorial, dia penyebabnya juga banyak. Kalau misalnya kita lihat, tadi kan dia bisa disebabkan karena produksi air mata yang menurun atau meningkatnya
penguapan dari lapisan air mata. Nah, penyebabnya itu bisa kita bagi nih, apakah dia penyebab intrinsik dari dalam tubuh atau ekstrinsik dari luar. Kalau misalnya dari dalam tubuh, misalnya kita harus curigai juga adanya suatu penyakit-penyakit sistemik. Contohnya seperti penyakit autoimun, kayak misalnya riwayat pasien dengan lupus gitu ya, atau misalnya penyakit sistemik lain seperti diabetes mellitus itu meningkatkan kejadian mata kering. Kemudian kalau faktor dari luar, misalnya nih penggunaan lensa kontak, penggunaan kosmetik-kosmetik tertentu, lalu obat-obatan tertentu juga, kemudian juga aktivitas seseorang, misalnya biasanya bekerja atau aktivitas di ruangan yang AC atau ruangan yang panas, di mana kelembapannya itu rendah, itu juga bisa mencetuskan mata kering. Atau misalnya penggunaan, nih sekarang kan lagi pandemik ya, biasanya aktivitas dengan gadget itu lebih intens ya. Nah, handphone, komputer, laptop gitu dalam jangka waktu lama dan sering, itu juga bisa menyebabkan timbulnya mata kering gitu. Jadi banyak sekali faktor. Jadi tidak mengenal usia juga, walaupun memang faktor resiko usia itu juga dikatakan menyebabkan bisa menyebabkan timbulnya mata kering. Gitu. Apalagi sekarang ya kayak anak saya juga dari SD udah daring ya semua sekarang itu ya. Bisa ya? Atau juga apalagi deh. Ya. Mungkin kasus ini kayaknya lagi banyak sekarang ya saat pandemi ini. Banyak banget dalam situasi pandemi. Justru banyak yang dengan keluhan-keluhan mengarah ke mata kering. Ternyata pas kita gali lagi ya misalnya penggunaan screen time-nya tinggi gitu ya, penggunaan laptop, handphone gitu. Biasanya pada anak-anak yang itu yang sekolahnya online itu kan gimana pun ya pasti akan lebih terpapar ya dengan gadget gitu. Sangat tidak nyaman dok ya. Tuh. Ini sebetulnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, tapi nanti kita ada sesi tanya jawab tersendiri ya dok ya. Okay. Sebelum tanya jawab, silakan bagi yang akan bertanya sahabat mata semua di kolom komentar. Kita akan diskusikan mengenai khususnya pembahasan kita hari ini mengenai mata kering ya. Nah dok, tadi saya sempat dengar mengenai penguapan pada air mata. Maksudnya air mata itu tiba-tiba jadi banyak gitu produksinya gitu dok. Jadi itu kalau ketika tiba-tiba air mata banyak itu apakah itu salah satu tanda mata kita kering gitu dok? Ya, jadi gini, tadi kan si mata kering itu bisa disebabkan karena produksi dari kelenjar air mata yang menghasilkan lapisan air mata itu menurun atau tingkat penguapan dari lapisan air mata itu yang tinggi. Ya, nah kalau misalnya untuk tadi, jadi kita harus tahu dulu air mata itu kan dia adalah suatu lapisan yang terdiri dari beberapa lapis ya. Jadi dia memiliki fungsi untuk melapisi permukaan mata. Jadi dia ada proteinnya, ada lemaknya, ada airnya gitu. Karena fungsi dari lapisan air mata itu banyak. Selain dia memang menjaga kelembapan mata supaya mata tetap tidak kering gitu ya, tetap lembab. Dia juga kan melindungi dari organisme-organisme yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian juga punya enzim protein-protein yang berfungsi untuk proses pembersihan dan penyembuhan kalau misalnya ada infeksi. Nah, ketika si lapisan air mata ini tidak stabil, salah satunya karena tadi proses penguapan itu, jadi lapisannya kan kayak hilang gitu. Jadi lapisan yang harusnya dia melindungi si permukaan mata ini tidak ada. Akibatnya adalah maka timbul yang tadi saya jelaskan, kemudian juga bisa menimbulkan komplikasi yang terjadi. Kemudian lapisan air mata itu juga selain sebagai pelindung, dia juga sebenarnya membantu dalam proses penglihatan. Ya, ketika cahaya masuk itu dia akan melewati lapisan air mata. Nah, kalau lapisan air matanya baik, bagus gitu ya, tidak ada bagian-bagian, maksudnya reguler permukaannya rata, tentu cahaya yang akan masuk ke mata juga akan lurus saja gitu. Tapi kalau misalnya ada masalah mata kering, di mana si permukaannya atau lapisannya tidak stabil, ada bagian-bagian yang hilang gitu lapisannya, tentu cahaya yang masuk juga akan terpencar. Akibatnya timbul keluhan penglihatan jadi buram, jadi silau seperti itu. Tapi kadang betul
kadang kok mata saya berair tapi kok termasuk mata kering gitu ya. Nah, karena memang mata itu punya suatu atau refleks gitu. Jadi ketika ada sesuatu proses peradangan akibat suatu proses mata kering, tentu ada respon dari mata itu untuk mengeluarkan air karena dipikirnya ini ada apa nih gitu, ada sesuatu, maka mata akan berespon seperti halnya kita misalnya mata kelilipan apa kan akan lebih berair ya, tetapi masalahnya adalah si air mata yang dikeluarkan itu atau diproduksi itu tidak bagus kualitasnya, tidak optimal untuk melapisi permukaan mata. Jadi walaupun dia berair, ternyata keluhannya tetap ada karena dia cepat sekali menguap gitu, cepat sekali hilang. Kemudian menyebabkan keluhan-keluhan seperti rasa mengganjal, rasa berpasir, penglihatan menurun, seperti itu gambarannya. Iya, ini ada pertanyaan yang lucu nih dok nih. Ada pendapat nih kalau sekarang kan lagi karena banyak di rumah saja ya dok ya, sehingga orang banyak nonton. Nah yang ditontonnya itu kan misalnya film atau sinetron yang melankolis gitu ya dok ya, drama-drama Korea gitu. Tayangan putus. Kalau tayangan putus. Kalau saya sering menangis itu dok, menangis aja terus-terusan gitu ya, itu matanya bisa kering ya dok? Kalau sering menangis sebenarnya capek sih, lebih ke capek, jadi kering. Ya, kan sebenarnya ya sebenarnya mata itu kompleks. Kemudian produksi air mata juga membutuhkan suatu apa ya jalur-jalur yang sangat kompleks gitu. Jadi dia melibatkan si struktur-struktur di mata dan juga persyarafannya. Jadi kalau misalnya ada hormon juga yang berperan gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada rasa sedih, rasa kesal, marah itu juga bisa jadi merangsang produksi air mata berlebih secara jadi rangsangan emosional. Tapi sih nggak akan sih kalau misalnya kita nggak ada masalah apa-apa sih ya nggak bikin mata kering juga, cuman capek aja sama sedih gitu. Hemat mata terus kan nonton drama Koreanya ya, nggak masalah mata kering. Baik, kalau penanganan mata kering untuk semua usia itu sama aja nggak sih dok? Ya, jadi kalau misalnya tata laksana mata kering ini sebenarnya karena dia multifaktorial, ini dia sebenarnya cukup apa ya, cukup challenging gitu. Jadi untuk tata laksana mata kering itu kita sebenarnya tidak kita fokuskan untuk usia-usia tertentu maka tata laksana beda, tapi lebih ke penyebab dan derajatnya. Jadi kita harus cari tahu penyebab mata kering itu juga banyak yang tadi saya jelaskan ya, dari faktor intrinsik dari dalam tubuh atau dari luar, apa sih yang bisa kita modifikasi untuk supaya mencegah atau mengobati mata kering ya. Jadi tidak terpatok pada usia. Misalnya nih, kalau misalnya punya riwayat penyakit ya, berarti kan itu harus diobati juga. Kita nggak bisa cuma mengobati kondisi mata kering karena penyakit tertentu, tapi tanpa mengobati penyebabnya. Kemudian kalau misalnya faktor lingkungan seperti kondisi ruangan nih kita ber-AC gitu ya atau di luar itu berarti kita bisa modifikasi dengan misalnya mungkin kita bisa tambahkan humidifier supaya kelembapan di ruangan tersebut juga tetap terjaga gitu, atau penggunaan lensa kontak nih itu juga harus hati-hati karena kan banyak juga ya tujuan penggunaan lensa kontak ini hanya untuk kosmetik gitu bukan untuk koreksi penglihatan ya. Jadi itu harus tahu bagaimana sih cara cara penyimpanannya, bagaimana cara penggunaannya, pembersihannya gitu. Terus kalau misalnya penyebab lain, misalnya merokok tuh katanya dia juga bisa menyebabkan mata menjadi kering. Nah itu mungkin harus harus diatur ya merokok. Terus tadi penggunaan gadget gitu, itu juga mungkin waktu screen time-nya juga harus di diatur gitu supaya tidak menyebabkan timbulnya mata kering. Misalnya nih waktunya jangan terlalu lama, ada masa istirahatnya, kemudian posisinya juga dikatakan lebih baik posisinya itu tidak lebih atas dari mata kita, tapi lebih bawah gitu. Atau misalnya pencahayaannya dan ruangannya. Jadi banyak faktor sih yang bisa kita lakukan edukasi terhadap untuk menata laksana si mata kering ini gitu. Jadi beda-beda setiap orang. Dia individual sekali sih untuk tata laksana mata kering ini, Kak Agus. Khas banget berarti ya dok ya.
Betul, tiap orang bisa berbeda tata laksananya. Baik, mungkin nanti izin ya dok, begitu ada pertanyaan langsung kita yang menarik kita langsung tanyakan ke dokter karena khawatir ketutup dengan chat yang lainnya ini ya. Tips. Tadi saya ingat ada pertanyaan dari sahabat mata kita Deviane, apakah mata kering ini bisa dicegah dok? Ya, mata kering sebenarnya bisa dicegah. Kalau kita lihat lagi penyebab-penyebabnya itu ya, jadi ada penyebab-penyebab yang sebenarnya bisa kita hindari kan, gitu. Tapi memang ada penyebab yang ya kita susah, akhirnya kita berarti harus ada terapi yang tadi kita mungkin sulit untuk dihindari ya kalau misalnya kita udah ada penyakit autoimun misalnya, atau penyakit kencing manis itu yang bisa meningkatkan risiko terjadinya mata kering. Berarti kan kita harus mengobati si penyakit itu. Kemudian yang bisa kita cegah ya sebenarnya itu faktor-faktor yang sebenarnya misalnya lingkungan, kebiasaan itu yang kita hindari. Misalnya tadi tentang saya ulang lagi ya, misalnya tentang penggunaan gadget, kemudian ruangan ber-AC, kebiasaan merokok, kemudian apa namanya penggunaan lensa kontak atau ada juga tadi penggunaan kosmetik-kosmetik tertentu, terus ya penggunaan obat-obatan juga yang bisa menyebabkan resiko mata kering itu juga bisa kita kita hindari sih dengan menghindari faktor-faktor pencetus tadi gitu. Nah ini kan dok, gadget ini sekarang agak sulit kita hindari ya sekarang karena eranya sudah digitalisasi dan memang saat pandemi ini tuntutannya begitu besar. Mungkin ada tips juga nih dok, gimana nih menggunakan gadget, tapi kita bisa tercegah dari mata kering ini dok. Oke, ya betul. Jadi memang gadget itu sebenarnya udah kayak lifestyle juga ya. Jadi kita nggak bisa berpisah dari gadget sepertinya. Cuman ya itu banyak hal-hal positif yang kita dapatkan dari penggunaan gadget, tapi hal-hal negatifnya yang tentu harus kita waspadai juga. Salah satunya adalah dia bisa menimbulkan mata kering, selain penglihatan juga bisa terganggu. Nah, tadi sudah saya agak singgung sedikit ya. Jadi kan kalau misalnya orang nih atau anak-anak nonton gitu ya YouTube gitu dari gadgetnya itu kadang mereka itu karena saking keasikannya jadi lupa lupa berkedip gitu. Nah, si lupa berkedip itu kan akan menyebabkan si mata itu dia terekspos ya. Nah, sehingga si lapisan air matanya akan mudah menguap dan menyebabkan keluhan mata kering. Lain halnya kalau misalnya mengedip itu kan dia akan si air mata itu akan tersebar lagi, melapisi lagi si permukaan mata sehingga terjaga kelembapannya. Jadi ketika kita menggunakan gadget itu harus diperhatikan waktu penggunaannya juga jangan keasikan, jangan terlalu lama, harus ada waktu istirahatnya. Kemudian posisi tadi ya, posisinya ya duduk dengan baik, kemudian si gadget itu kita posisikan tidak levelnya itu lebih rendah lah dari mata kita, jangan lebih tinggi karena kalau lebih tinggi kan tentu mata kita akan membuka lebih besar, menyebabkan ekspos lebih luas, menyebabkan akan lebih mudah si lapisan air mata itu menguap dan menimbulkan mata kering. Kemudian juga apa namanya pencahayaan, kondisi ruangan ya kelembapannya juga harus dijaga. Karena kalau misalnya terlalu panas, terlalu kering, itu kan justru akan meningkatkan penguapan si lapisan air mata tersebut yang menyebabkan kering. Kemudian juga kan selain itu juga penggunaan gadget itu juga kan bisa meningkatkan kondisi gangguan refraksi ya. Jadi kalau kita itu sebenarnya kita punya rules, kita selalu jelaskan ke pasien. Jadi 20-20-20, 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kita menatap layar, bekerja atau belajar, istirahat selama 20 detik, kita lihat yang jauh-jauh, area-area hijau, tanaman gitu, sejauh 20 kaki minimal. Itu tujuannya untuk mengistirahatkan mata supaya tidak lelah, dan juga sebenarnya untuk mengurangi yaitu screen time-nya. Gitu. Selain kalau mata kering, saya bilang itu. Pak Agus. Perbanyak green time ya, seimbangi dengan green time. Jadi mungkin begitu ya. Tas luar ruangan atau lepas gadgetnya juga harus banyak, apalagi kan anak-anak ya, anak-anak tuh kan kasih tahu ya gitu. Jadi kita juga harus sering ngajak kegiatan yang tidak melibatkan selalu si gadget ini gitu. Di outdoor ya dok ya, diusahakan ya dok ya. Betul. Ruangan ya. Nah tadi dokter menyebut juga tentang lensa kontak. Ini juga sekarang jadi gaya hidup juga ya. Karena orang udah males nih pakai
pakai kacamata, mungkin pakai lensa kontak nih banyak nih, ada yang warna-warni juga dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana sih dok biar mata kita tidak kering ketika menggunakan lensa kontak? Seperti apa dok? Oke, jadi mungkin saya jelasin dulu. Kalau lensa kontak itu kan sebenarnya dia akan langsung ditempel ke permukaan mata ya. Tentu dia kan Hmm. tahu si kondisi dari lapisan air matanya. Jadi lapisan air mata justru dengan ditempel lensa kontak ini akan lebih tipis gitu. Sehingga tentu saja beresiko jadi mata kering lebih besar. Kemudian dia juga kelembapan si area mata juga akan berubah karena tertutup. Nah, itu merangsang kondisi tertutup kan jadi kayak lebih panas ya, lebih lebih. Nah, itu merangsang juga terjadi keluhan atau kondisi mata kering. Kemudian juga kita menempelkan langsung sesuatu yang bukan, maksudnya sesuatu benda asing gitu. Pasti itu beresiko terjadinya infeksi juga. Lalu oksigenasi di area mata juga pasti terganggu karena tertutup oleh lensa kontak. Jadi tentu untuk para pengguna lensa kontak itu benar-benar harus diperhatikan, harus hati-hati. Um, Kadang kalau misal memang kita punya indikasi untuk penggunaan lensa kontak ya pada kondisi-kondisi yang untuk koreksi yang memang tidak bisa lagi dikoreksi dengan kacamata atau misalnya ukurannya terlalu besar atau kanan dan kiri ukurannya tidak sama, mungkin kita bisa sarankan untuk lensa kontak. Tapi penggunaan yang ini kadang uh, mungkin orang-orang yang kurang paham itu lensa kontak dia pakai harian, padahal itu tidak boleh. Lensa kontak itu bukan dipakai untuk seharian. Katakan maksimal penggunaan lensa kontak itu 8 jam. Kemudian jangan dibawa tidur, jangan dibawa mandi, berenang. Kadang ada yang suka ketiduran, bangun tidur ke matanya merah gitu. Malah nanti bisa ya apa namanya mata kering, tadi kan juga dia bisa beresiko untuk jadi infeksi. Jadi udah matanya kering, dipasangin lensa kontak, infeksinya tentu resikonya akan lebih tinggi. Jadi hati-hati, sarannya sih kalau memang mau memakai lensa kontak harus konsultasikan dulu ke dokter mata. Kemudian kita lihat dulu kondisi matanya. Ini kira-kira kondisi mata yang boleh nggak sih untuk pakai lensa kontak? Lalu kemudian diukur juga, dipastikan karena memang betul sih kan banyak lensa kontak yang dijual di mana di optik gitu ya, atau malah justru lensa kontak kosmetik yang kita khawatirkan yang dijual di online itu kita nggak tahu bahan lensa kontaknya seperti apa ya. Terus ya itu apalagi kurang pengetahuan dalam memakainya, merawatnya, membersihkannya itu bisa fatal sih untuk pengguna lensa kontak itu. Jadi Oh, harus ternyata ini penting sekali informasi dari dokter Patriotika ini, sangat bermanfaat. Jadi jangan sembarangan membeli dan menggunakan lensa kontak, apalagi yang ini murah dan lain sebagainya, tanpa pemeriksaan terlebih dahulu dengan dokter mata. Karena ternyata hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan lensa kontak ini perlu pengetahuan yang cukup bagi yang menggunakannya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Dokter Patriotika, ini sebetulnya ada di mana sih dok? Kok kayaknya belakangnya bagus banget, itu bisa dilihatin dok sekitarnya sedikit. Coba dok, dilihat. ini di mana? Aduh, ini banget. Salah satu pengantin Wow, di mana ini dok? di rumah sakit di Cendo ini. Tak kita liatin dulu. Hah? Ini jadi gini Oh. loh, Gus. Jadi mata cici saat ini Ya. kita punya layanan baru uh, yaitu Aesthetic Eye Care dan Dry Eye Clinic. Jadi ini mungkin saya lebih khusus ke dry eye. Jadi kita punya suatu ruangan khusus untuk pasien-pasien dengan keluhan mata kering. Nanti di sini kita punya alat-alat pemeriksaan yang cukup canggih, kemudian alat treatment yang canggih juga untuk mengatasi mata kering. Jadi ini punya tempat khusus yang sangat nyaman. Ini baru banget waktu peresmian itu waktu ulang tahun Cicendo, jadi belum sampai sebulan. Jadi alhamdulillah sih punya layanan seperti ini, jadi sangat memudahkan sekali untuk sahabat mata yang memiliki keluhan mata kering. Kita lakukan pemeriksaan dan kita treatment juga. Gitu. Ruangannya dan pelayanannya juga sangat apa namanya
memuaskan lah ya di Aesthetic Eye Care and Dry Eye Clinic ini. Ini di layanan ini Dok hanya menangani mata kering saja atau ada yang lainnya? Ya, kan namanya Aesthetic Eye Care dan Dry Eye Clinic ya, and Dry Eye Clinic. Jadi tentu di sini kita melayani kondisi-kondisi yang untuk istilahnya untuk meningkatkan kecantikan area mata dan juga tata laksana mata kering. Di sini ada dokter-dokter khususnya, kemudian peralatannya juga khusus. Kalau untuk estetik mungkin ya sekilas saja. Jadi misalnya untuk kelopak nih, biasanya kan ada kayak proses penuaan atau misalnya kelopaknya kendur atau ada masalah dengan kelopaknya itu kita bisa ada pemeriksaan untuk perbaikan gitu. Atau misalnya untuk lensa kontak kita juga ada pelayanan di sini. Kemudian selain itu juga untuk mata kering sendiri kita ini ada apa ya alat-alat yang modern lah yang cukup canggih ya untuk mendeteksi mata kering. Kita bisa tahu penyebabnya apa, derajatnya seperti apa. Lalu apakah perlu kita lakukan tindakan? Kita punya alat baru Kang Agus namanya IPL, Intense Pulse Light. Jadi nanti pada pasien-pasien dengan mata kering yang akibat adanya suatu sumbatan di kelenjar penghasil penghasil lapisan air matanya, kita bisa lakukan tindakan. Jadi kita berikan seperti gelombang cahaya gitu ke area kelopaknya, kelopak bawah dan atas. Dia bisa menyebabkan atau memperbaiki kondisi si sumbatannya, kemudian peradangannya juga. Ini juga membantu untuk membunuh bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan peradangan di area kelopak. Dan sebenarnya ini ada efek sampingnya juga sih, tapi efek sampingnya itu disenangi karena ternyata dengan terapi IPL ini dia bisa mengencangkan area kelopak sini. Kadang kan suka udah mulai kendur nih Wow. ya. Nah, Jadi baik juga oh. Kita juga ada keren ya ternyata. untuk kita punya terapi autologus diambil dari darah pasien sendiri karena lalu kita proses dihasilkan karena itu yang paling mirip seperti air mata yang kita punya. Jadi seperti untuk mengganti lapisan air mata yang kering itu kita buat obat sendiri tapi dari darah pasien sendiri. Jadi tentu lebih aman dan lebih baik gitu lah komposisinya. Oh gitu ya Dok. Terapi serum autologus ya Dok ya. Nah bagi sahabat yang tertarik atau mau lebih tahu mengenai layanan-layanan ini untuk mata kering maupun untuk estetika, silakan ke Aesthetic Eye Care and Dry Eye Clinic di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Bisa ditanyakan ke 081120010005 ya. Jadi kapan nih mau ketemu dokter Patriotika, mau konsul mata kering atau ke dokter Aesthetic Eye Care and Dry Eye Clinic lainnya, silakan hubungi nomor tadi ya 081120010005. Baik Dokter Patriotika, nah ini ada lagi nih Dok. Ini dari sahabat mata dan nanya anaknya itu baru 1 tahun katanya Dok, tapi mungkin ini nggak ada kaitan dengan mungkin nggak ada kaitan, nggak ada kaitan langsung dengan mungkin ya. Anaknya baru 1 tahun, tapi katanya kalau ngelihat suka agak juling gitu Dok. Penanganannya seperti apa Dok? Oke, mungkin sebenarnya kalau ya banyak juga sih ya kasus-kasus misalnya atau enggak orang tua yang menanya kok anaknya masih kecil tapi dia misalnya melihatnya nggak fokus, kadang memang bola matanya seperti bergulir tidak sinkron dengan mata satu lagi. Itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya. Nah, untuk tahu penyebabnya dan tata laksana itu pemeriksaan, jadi nggak bisa saya jawab secara detail juga di sini. Nanti bisa datang ke Rumah Sakit Cicendo, nanti kita arahkan, kita ada unit pediatrik oftalmologi dan strabismus, jadi itu khusus untuk menangani kasus pada anak dan misalnya ada keluhan tentang mata juling. Nanti kita akan dokter-dokter yang khusus yang itu lalu ada pemeriksaan-pemeriksaannya karena tata laksananya juga tentu bisa bervariasi tergantung penyebabnya gitu. Ada yang bisa misalnya kacamata dulu atau edukasi lain atau misalnya operasi itu kita penentuannya harus ada pemeriksaan dulu gitu mungkin. Nah, begitu sahabat mata, jadi untuk keluhan tadi
sebaiknya diperiksakan terlebih dahulu ke pediatrik oftalmologi dan strabismus, itu khusus untuk mata anak ya, pediatrik oftalmologi ya. Baik, selanjutnya nih Dokter Patriotika, apakah penanganan mata kering ini dilayaninya hanya melalui layanan estetik eye care and dry eye clinic ini saja dok, atau ada bagaimana lagi mungkin? Ya, sebenarnya tidak sih. Jadi semua pasien yang datang ke Cicendo sebenarnya kan kita punya poli-poli ya untuk pemeriksaan. Nah, cuman khusus untuk kondisi mata kering itu bisa kita arahkan ke poli khusus mata kering, ke dry eye clinic ini. Kenapa? Karena di sana kita sudah ruangan ini sudah dilengkapi dengan alat diagnostik untuk supaya kita bisa mendiagnosis si mata kering ini. Kemudian juga kita dengan alat treatment yang terbaru yang saya bilang tadi IPL ini. Jadi sebenarnya tidak harus langsung ke sini, tapi nanti mungkin misalnya ketemu dengan dokternya, oh ini kayaknya lebih ke mata kering, nanti bisa diarahkan untuk ke bagian khusus dry eye clinic ini. Jadi tata laksananya juga lebih terfokus, kemudian tindakannya juga bisa lebih khusus untuk mata kering. Ya, jadi tapi kalau misalnya pasien itu sendiri sudah mengetahui gejala-gejala seperti yang dokter tadi sampaikan, mungkin boleh langsung ke estetik eye care dan dry eye clinic ya. Balik ya, jadi langsung aja ke dry eye clinic, lebih betul. Oke dok. Nah terus prosedur untuk mendapat pelayanan di estetik eye care dan dry eye clinic ini seperti apa dok? Prosedurnya atau prosedurnya seperti biasa, daftar ya, karena kita bergabung dengan pendaftaran poli eksekutif ya, mungkin nanti pasien daftarnya ke poli eksekutif, nah, kemudian akan diarahkan ke klinik estetik dan dry eye ini tempatnya di lantai Rumah Sakit Cicendo. Kemudian nanti seperti biasa pasti kita akan lakukan pemeriksaan, kita wawancara dulu pasiennya dari mulai keluhannya seperti apa, lalu kita periksa kondisi matanya secara keseluruhan ya. Lalu kalau misalnya kita merasa oh ini kayaknya dari gejala dan tanda-tanda kok mata kering, kita akan memeriksakan dengan alat khusus juga. Jadi memang ini alatnya khusus untuk deteksi mata kering. Jadi ada parameter-parameter yang kita ukur, yang kita nilai dengan alat ini. Lalu nanti setelah kita simpulkan ini mata keringnya penyebabnya apa, misalnya ada suatu sumbatan di kelenjar meibum atau kelenjar yang menghasilkan lapisan air mata, derajatnya sudah cukup berat, tentu nanti kita bagaimana sih tata laksananya. Kalau ringan mungkin kita tetes mata buatan, kemudian kita edukasinya untuk ya kasih untuk kondisi ruangan, kebiasaan, atau kalau misalnya sudah cukup berat, kita bisa sarankan untuk dilakukan IPL atau bisa kita tambahkan obat-obatan lain, apakah perlu obat untuk anti peradangannya, obat antibiotiknya, atau kita lakukan tindakan IPL, atau kita bisa sarankan untuk pemberian serum autologus tadi. Jadi semua itu tergantung dari kondisi yang kita temukan nanti ketika pemeriksaan, karena terapinya juga bisa berbeda-beda setiap orangnya. Lalu nanti kita lihat lagi bagaimana sih respon terhadap pengobatannya. Karena memang untuk pengobatan kering ini bertahap. Jadi kita biasa tahap 1 mungkin kasih tetes mata buatan, lalu suruh menjaga kebersihan area kelopak, tadi menghindari pencetus-pencetusnya. Kita lihat responnya, kalau misalnya kurang responnya masih belum maksimal, tentu kita akan berikan kasih obat yang lain atau tata laksana yang lainnya. Jadi harus diperiksa dulu dan berbeda tiap penderita mata kering. Itu mungkin Kang Agus. Ya, dok. Nah ini dok ada yang bertanya lagi nih. Kalau floater itu apakah salah satu gejala mata kering? Terus apakah berbahaya floater itu dok? Kalau floateris itu kan sebenarnya suatu gejala di mana pasien itu seperti melihat ada yang terbang-terbang ya, seperti lalat-lalat terbang atau rambut terbang. Nah, gejala floaters ini adalah dia bisa bervariasi penyebabnya, atau bisa karena kondisi ada kelainan di bagian dalam mata, ada infeksi, ada peradangan. Tapi kalau untuk mata kering sebenarnya gejala floaters ini tidak didapatkan pada
pasien dengan mata kering. Untuk bahaya atau tidaknya, kita harus cari tahu dulu floaters ini adalah suatu gejala terhadap kondisi mata seperti apa. Gitu. Kalau misalnya dia ada peradangan yang hebat, ya bisa juga tuh menyebabkan floater, tentu itu harus diobati. Atau misalnya adanya kondisi di bagian saraf matanya, itu juga harus diobati. Jadi floater ini kan hanya gejala, tapi kita harus cari tahu penyebab floater ini apa. Gitu. Jadi bahaya atau tidaknya harus dilihat dulu. Harus diperiksa Ya, ya, sahabat. Terus ada lagi nih dok, kalau yang sudah pernah operasi implantasi IOL, matanya bisa menyebabkan lebih cepat kering atau tidak sih dok? ya, oke. Jadi bisa iya, karena salah satu penyebab mata kering juga misalnya kita pernah melakukan prosedur atau tindakan operasi pada mata, misalnya operasi katarak, LASIK, atau misalnya operasi kornea. Nah kan di situ ya, sedikit banyak tentu akan ada terjadi perubahan di area permukaan matanya ya, khususnya di area korneanya. Itu memang dia bisa menyebabkan kondisi mata kering dengan derajat yang bervariasi. Tapi jangan khawatir karena nanti kita bisa berikan tata laksana atau terapi supaya mengurangi kondisi atau gejala mata kering. Nah, dan harus dilihat juga selain karena operasi itu juga harus dilihat kondisi kondisi mata yang jaringan mata sekitarnya yang lainnya gitu berpengaruh juga terhadap kejadian mata kering. Jadi tetap harus kita lihat, nanti kita tata laksana. Jadi sahabat mata, seperti yang Dokter Patriotika sampaikan, bisa berpengaruh terhadap mata menjadi kering, tapi jangan khawatir karena ada penanganannya untuk mengatasi hal tersebut ya. Baik, ini dok nih, minta tipsnya dong dok, bagaimana agar mata kita tidak mengalami kering gitu dok. Ada tipsnya barangkali? Ya, sebenarnya tadi sudah saya banyak singgung juga ya. Jadi mata ini aset ya, dia suatu organ panca indera, tentu sangat mempengaruhi kualitas. Jadi tentu harus kita jaga. Satu hal yang mengganggu adalah kondisi mata kering. Untuk bagaimana sih kita tips supaya tidak terjadi mata kering, yaitu kita harus lakukan atau modifikasi kondisi lingkungan gaya hidup yang bisa kita lakukan. Misalnya tadi pertama, misalnya lingkungan, kelembapannya harus diatur, jangan bekerja di lingkungan yang terlalu kering seperti penggunaan AC berlebihan atau kondisi udara panas ya yang kering. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan merokok, makan makanan pedas dan panas, kemudian penggunaan lensa kontak, itu juga harus diperhatikan. Lalu kemudian juga dari asupan makanan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, kemudian yang ya vitamin, protein yang cukup, dan satu lagi sih yang disarankan pada kondisi mata kering adalah suplemen atau makanan yang tinggi mengandung omega 3. Ya, mengandung omega 3 yang cukup tinggi itu disarankan untuk supaya mengatasi kondisi mata kering tersebut. Gitu. Dan kalau ada keluhan, Patriotika sampai ya, seperti yang Dokter Patriotika tadi sampaikan bahwa banyak makan makanan pedas bisa pengaruh ke mata kering ya dok ya? Bisa. Benar ya? Ya. Jadi sahabat mata, pagi-pagi sarapan sama seblak yang pedas, gitu. Hati-hati, itu bisa mata kering. Kalau sering-sering ya, sekali-sekali nggak apa-apa sih. Artinya pola hidup dan pola makan kita harus dengan gizi yang seimbang, karena itu mengaruh ke organ tubuh kita termasuk ke dalam mata kita sendiri. Ya. Terakhir nih dok, karena dokter mungkin ada aktivitas lain nih, ada pesan bagi sahabat mata khususnya berkaitan dengan judul kita hari ini. Silahkan dok. Mungkin pesannya jaga kondisi matanya, kondisi itu akan terjaga dengan kita juga menjaga kondisi tubuh kita. Mata itu adalah jendela dunia di mana kita bisa mendapatkan informasi dan belajar banyak, sehingga harus dijaga. Kemudian tipsnya itu tadi, selain tadi yang saya bilang, kalau misalnya ada keluhan tentu harus segera dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa melakukan penanganan lebih cepat, jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi yang tentu akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga kualitas hidup kita. Itu aja sih. Tips yang lain Dokter Patriotika,
Sebelum kita tutup, jangan lupa sahabat mata untuk selalu mengakses website Rumah Sakit Mata Ticendo di www.ticendo.ihospital.org, media sosial kita, follow Instagram rs.mataticendo, Facebook RS Mata Ticendo, Twitter @rs_mataticendo, YouTube RS Mata Ticendo. Dan terkait tema kita hari ini mengenai layanan estetik eye care and dry eye clinic, bisa ditanyakan ke nomor 0811 2001 005. Demikian bincang mata kita kali ini, sangat menarik sekali. Sebelum kita akhiri, izin Dokter Patriotika kita foto bersama dulu. Salam sehat mata, Dokter ya. Sebentar, tunggu dulu ya, Dok. Tahan dulu. 1, 2. Oke, Dok. Terima kasih sekali Dokter Patriotika. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam untuk semuanya, semoga sehat selalu. Sahabat mata, bertemu lagi di bincang mata selanjutnya. Salam sehat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.